Dan ketika kita menyatakan wajib mengembalikan agama ini kepada Al-Quran dan hadis, bukan berarti kita mengingkari mazhab. Bahkan kita tidak mungkin sekarang belajar agama tanpa mengikuti mazhab. Kembali kepada Quran dan hadis, maksudnya nanti yang diomonginya kan mendapat mereka juga kan gitu. Oke, kita kembali kepada Quran dan hadis. Jadi gimana nih sholat itu? Gini ya, menurut Al-Albani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan mensupport channel kami, jazakumullah ahsanul jasa. Dan bagi pemirsa sahabat yang telah baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, jadi antara jargonnya orang-orang Wahabi adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengira orang Islam yang di luar kelompok mereka itu tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengira hanya mereka berasumsi, mengaku, merasa hanya mereka dan kelompoknya mereka lah yang paling identik amaliyahnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu, sehingga mereka memilih mempunyai jargon Al-Quran dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun faktanya tidak demikian. Mereka itu sering memahami Al-Quran seenak-enak, semaunya sendiri, tanpa kaidah-kaidah tafsir yang telah dirumuskan oleh ulama. Pengetahuan mereka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu sebetulnya sangat minim ya. Cuman mereka merasa paling benar ya, paling benar. Dan ini juga disanggah oleh seorang ustadz muda ya, tentang jargonnya Wahabi ini disanggah. Mereka juga kembali ke Al-Quran dan Sunnah, hadisnya hadis sahih, ternyata sahihnya bukan sahih Bukhari yang diamalkan oleh Wahabi, ternyata adalah sahih Albani. Mari kita simak videonya. Dan ketika kita menyatakan wajib mengembalikan agama ini kepada Al-Quran dan hadis, bukan berarti kita mengingkari mazhab. Bahkan kita tidak mungkin sekarang belajar agama tanpa mengikuti mazhab. Pasti setiap belajar fikih lewat 4 mazhab ini. Tapi maksudnya apa? Tidak fanatik. Mereka sendiri selalu mengingatkan kita untuk ikut Al-Quran, ikut hadis, ikut Al-Quran, ikut hadis. Nah, kita nggak belajar bahasa Arab. Nah, kalau bahkan udah belajar bahasa Arab pun, seorang profesor sekaliber Syekh Albani, Syekh Bimbah, nggak bisa mungkin langsung buka Al-Quran, hadis, ambil kesimpulan hukum, dan mereka pun tidak akan melakukannya. Pasti mereka lakukan Al-Quran buka kitab tafsir, hadis buka syarah kitab syarah hadis para ulama di masa itu. Tapi maksudnya kembali kepada Al-Quran dan hadis, artinya semua orang yang berbicara masalah agama, kalau dasar dia bukan Al-Quran dan hadis, kita nggak akan mengikuti dia. Ini maksudnya. Kembali kepada Quran dan hadis, maksudnya nanti yang diomonginya kan mendapat mereka juga kan gitu. Oke, kita kembali kepada Quran dan hadis. Jadi gimana nih sholat itu? Gini ya, menurut Al-Albani, Quran hadis gitu. Emangnya ini tahlilan bagaimana? Menurut Bin Baz, kembali kepada Quran dan hadis, aduh, error. Kamu itu nggak bakalan bisa akses ke ahkam tanpa ulama, dan ulama yang bisa diikuti itu siapa? Mujtahid. Yang bukan mujtahid nggak bisa diikutin. Makanya ini kalau orang bertentangan dengan madhab, tinggalin udah. Oh, ini kan menurut Quran hadis. Kata siapa itu? Kata Bin Baz. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah kami persembahkan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.